Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Iya, dengan Suster Lita. Hari ini kita akan melakukan pemeriksaan kaki diabetes ya, Bu? Iya. Apakah ada keluhan hari ini? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah ya, Bu. Mudah-mudahan sehat selalu. Iya. Nah, hari ini melakukan pemeriksaan kaki diabetesnya itu sekitar 15-20 menit. Iya. Ya, dengan tujuan pemeriksaan ini adalah untuk melihat nih, menilai apakah kaki Ibu masih berfungsi sistem syarafnya di kaki Ibu. Nanti ada beberapa bagian pemeriksaan itu nanti akan melihat kemampuan rangsangan yang diberikan kepada Ibu masih bisa dirasakan apa enggak. Karena bagi penderita diabetes itu ketika tidak ada reaksi dari terhadap rangsangan, maka itu akan dikhawatirkan ketika terjadinya luka nanti Ibu tidak bisa merasakan. Nanti lukanya malah tambah parah ketika Ibu tidak bisa merasakan lukanya di kaki. Ya, baik Ibu, untuk melakukan pemeriksaannya nanti di bed pasien untuk kos kaki, sepatu yang Ibu pergunakan boleh ditaruh di tempatnya ya, Bu. Oke Ibu, setelah tadi saya jelaskan tentang prosedur pemeriksaannya, sekarang kita mulai pemeriksaannya ya. Ibu lebih nyaman duduk atau berbaring? Duduk. Boleh. Kita akan melakukan pemeriksaan spesifik di kaki Ibu ya. Saya mulai dari sekarang ya, Bu. Nah, pemeriksaan yang pertama itu saya akan melihat nih dari bentuk kaki Ibunya. Ada kaki Ibunya, ada luka atau tidak, bersih atau tidak, lembab ya, Bu. Ibu harus sering-sering pakai pelembab ya. Baik dari lotion atau dari minyak kelapa ya. Agar tidak ada luka, tidak ada kalus juga, tidak ada luka juga di kedua kaki Ibunya juga ya. Oke. Nah, yang kedua saya akan meriksa tentang kuku Ibu. Apakah kuku Ibu ada yang nyeri? Tidak ada. Kalau menggunting kuku nanti lebih hati-hati ya, Bu, agar tidak menimbulkan luka. Ini nggak ada yang sakit ya, Bu, di ujung-ujung kukunya? Tidak ada. Oke. Nah, baik, yang ketiga saya akan memeriksa tentang bentuk kaki Ibunya. Ini nggak ada yang sakit, sendinya nggak ada yang lebih naik seperti ini ya dari kaki Ibunya ya. Semuanya normal ya. Iya. Oke, pada saat Ibu berdiri, apakah ya bagian ininya menyentuh lantai? Tidak. Tidak. Boleh saya periksa ya dengan cara berdiri. Aduh. Oh iya, ini tidak menyentuh ya. Soalnya kalau menyentuh namanya flat feet dan itu bisa mengganggu keseimbangan Ibu. Boleh silakan duduk kembali. Untuk penggunaan alas kaki, Ibu biasanya pada saat beraktivitas Ibu menggunakan alas kaki apa? Sandal, tapi sandalnya tidak yang tajam-tajam ya di ujungnya ya. Tidak. Karena harus yang senyaman mungkin di kaki Ibu yang untuk menghindari pergesekan. Soalnya ditakutkan nantinya terjadi luka pada saat Ibu menggunakan alas kaki yang tidak nyaman. Ya. Saya akan mengkaji kaki Ibu. Ini nggak dingin ya, kaki Ibu nggak dingin ya? Kalau saya pegang sih masih hangat. Saya mau ngecek dari pembuluh darahnya, pembuluh darah di kakinya masih berdenyut ya. Oke. Nadi di kaki Ibunya juga masih terasa dengan baik. Jadi kalau nadinya masih berasa dengan baik dan kuat, itu menandakan bahwa aliran darah ke kaki Ibunya juga masih berfungsi dengan baik, masih lancar ke kaki Ibu ya. Oke, habis itu saya akan memeriksa tentang kaki Ibu, romnya. Jadi rom itu pergerakan dari kaki Ibu. Jadi nanti jari-jarinya itu bisa Ibu tekuk, habis itu Ibu renggangkan lagi. Oke, tekuk lagi, renggangkan lagi, tekuk lagi, renggangkan lagi, tekuk lagi, renggangkan lagi. Apakah masih berasa kebas pada saat digerakannya? Berasa kebas atau nyeri? Tidak ya. Berarti masih baik juga pergerakan kakinya. Di situ kita akan memeriksa dengan alat yang namanya mikrofilamen. Ini seperti jarum suntik, tapi sebenarnya tidak seperti jarum suntik. Ini namanya mikrofilamen.
nanti pada saat saya keluarkan, ini sebenarnya itu adalah bukan jarum, tapi ini seperti benang, tapi benangnya itu tebal. Jadi pada saat saya beri ke tangan saya, dia akan lentur seperti ini. Ya, nanti saya akan coba tekan di 9 titik di kaki ibu. Kalau memang misalnya nanti ibu berasa saya tekan di 9 titik tersebut, ibu bilang sama saya, ya. Nanti saya akan tanya. Tapi pada saat saya menekan ke titik-titik di kaki ibu tutup matanya. Boleh? Baik ibu, kita akan melakukan tes dengan alat yang tadi, dengan mikrofilamen yang tadi saya sudah jelaskan ya Bu. Saya akan menyentuhkan di 9 titik di kaki ibu. Nanti ibu boleh tutup matanya seperti yang saya tadi ya. Boleh saya mulai prosedurnya? Boleh, silakan. Oke, saya akan sentuh bagian di kaki ibu. Nanti ibu bilang berasa atau tidak ya? Berasa. Oke. Oke, berarti di titik 9 titik yang tadi saya sentuh masih berasa semua ya Bu. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan yang namanya dependent rubur. Nanti saya akan mengangkat kaki ibu 45 derajat dan saya tahan selama 1 menit ya Bu. Nanti kita lihat reaksinya dari kaki ibu, apakah muncul kemerahan di kulit atau tidak. Ya, boleh saya mulai ya. Yuk, saya naikin kaki ibu ya. Sambil kita lihat apakah ada perubahan di kaki ibu, bentuk warnanya berubah. Ada rasa kesemutan? Enggak. Belum ada. Tidak ada. Oke, sudah 1 menit. Boleh saya turunkan lagi ya Bu. Dan setelah 1 menit saya naikkan ke atas, kaki ibu tidak ada perubahan dari warnanya. Ya, berarti masih peredaran darahnya masih lancar. Setelah tadi di jantung, kita turunkan ke bawah ya. Apakah masih ada kemerahan atau enggak setelah tadi? Masih tidak ada kemerahan ya Bu. Iya. Oke, berarti tes pemeriksaannya sudah selesai. Ibu boleh kembali lagi. Nanti saya jelaskan hasil pemeriksaan kita tadi ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, setelah tadi dilakukan pemeriksaan kaki diabetes, hasilnya ini Bu. Dari hasilnya adalah skornya Ibu 0. Ya. Hasil skor 0 ini bukan berarti ibu tidak harus melakukan pemeriksaan secara rutin. Nah, di sini skor 0 sampai 5 itu adalah screening tahunan. Jadi setiap tahunnya ibu harus dilakukan pemeriksaan seperti itu ya, Bu. Iya, baik. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi oleh Ibu? Sejauh ini belum ada. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu, sehat selalu. Jangan lupa diminum obatnya di rumah. Baik.